Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Akbar di podcast UPEX Co.id, podcast yang disiarkan oleh Harian Ujung Pandang Express. Podcast ini bisa Anda akses di Spotify jika Anda ingin mendengarkan, atau Anda ingin menonton bisa Anda nonton di channel YouTube, dan Anda bisa baca lebih lengkap di Harian Ujung Pandang Express dan di portal upex.co.id. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini kerjanya keliling Indonesia. Beliau dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Zulkifli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak? Sudah berapa provinsi yang dikelilingi nih? Hampir semua mungkin Pak ya? Iya, belum semua, tapi belum semua. kita sekarang sedang masif sosialisasi satuan pendidikan ramah anak ini. Iya. Oh ya. Gimana selama COVID ini, aktivitas terbatas atau sudah mulai? Iya, sekarang kita lagi masa transisi. Iya. Ya, sudah mulai agak normal, Iya. tapi dengan adanya varian baru ini Iya, kita betul. lagi mengantisipasi Iya. untuk mengurangi lagi pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang, Oh iya betul. tapi terbatas, tapi tetap hibrid antara luring dan daring gitu. Oh Iya. Berarti sama persis dengan kegiatan di sekolah Pak ya? Iya, Hybrid kurang juga. lebih mengikuti. Mengikuti. Ya, saya kemarin dapat info Anda Iya. keliling dalam rangka mensosialisasikan ini satuan pendidikan ramah anak. Iya. Sebenarnya seperti apa itu sekolah, khususnya madrasah yang ramah anak itu? Ya, Satuan Pendidikan Ramah Anak ini adalah nomenklatur perubahan dari SRA yang lama. Iya. Kalau dulu kan SRA itu Sekolah Ramah Anak. Iya, oh ya. Ya, tapi di tahun 2020 kita kolaborasi, diskusi dengan kurang lebih 16 kementerian lembaga untuk mengakomodir semua satuan pendidikan, maka kita rubah nomenklatur SRA itu menjadi satuan pendidikan. Satuan. Jadi bukan cuma sekolah. Sekarang menjadi S-nya itu satuan pendidikan. Satuan pendidikan. Jadi di dalamnya ada sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan lainnya. Yang membedakan dengan sekolah dengan satuan tadi itu intinya itu Hanya perubahan nomenklatur saja. Jadi kita bersama-sama. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dan kementerian-kementerian lain. Kita sekarang mensosialisasikan satuan pendidikan ramah anak di semua sekolah dan madrasah, semua satuan pendidikan. Iya. Ya ini mungkin masih banyak yang belum tahu nih Iya. soal ramah anak itu seperti apa sih sebenarnya gambaran sekolah atau madrasah yang ramah anak. Tujuan utama dari satuan pendidikan ramah anak ini sebagaimana kompensi hak anak, Iya. itu adalah memenuhi dan melindungi hak anak ketika berada di satuan pendidikan. Iya. Anak itu kan menurut konvensi hak anak itu mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Iya. Artinya semua anak yang berada di satuan pendidikan yang berusia 18 tahun ke bawah, artinya dia berada dari TKRA, SDMI, SMP MTS, SMA MA, itu adalah anak. Iya. Yang merupakan bagian dari satuan pendidikan yang harus dipenuhi dan dilindungi haknya. Sesungguhnya kalau konsep pendidikan kita itu sudah ramah anak, tetapi fakta-fakta yang ada di lapangan, kasus-kasus yang banyak terjadi seperti kekerasan, seperti diskriminasi, itu karena belum ada program-program yang mendampingi kurikulum-kurikulum kita yang sudah sedemikian banyak yang masif. Maka perlu ada program strategis yang kita sebut sebagai satuan pendidikan ramah anak. Iya. Oh, berarti selama ini kan yang sering muncul adalah kekerasan dari pihak guru, mungkin persorangan ya, oknum terhadap siswa. Nah, hak-hak siswa, hak-hak anak seperti apa ya kira-kira yang mencoba dilindungi nih? Yang potensi bisa terjadi kekerasan itu adalah oknum-oknum yang ada di satuan pendidikan. Betul. Jadi kekerasan itu bisa berupa fisik, psikis, bisa dalam bentuk verbal, non verbal, kekerasan seksual, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Itu bisa potensi terjadi di satuan pendidikan. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Oknum, bisa pendidik, tenaga kependidikan, bisa sesama peserta didik, terjadi bullying, atau pihak lain yang ada di lingkungan. Orang tua siswa. Orang tua siswa yang menjadi bagian dari lingkungan satuan pendidikan itu.
Oleh karena itu 3 pilar dari SRA ini harus bersama-sama. Yang pertama satuan pendidikan, yang kedua orang tua, dan yang ketiga anak. Harus bersama-sama untuk mendiskusikan bagaimana agar anak-anak itu senantiasa terpenuhi dan terlindungi haknya. Tidak hanya ketika di satuan pendidikan, ketika bersama-sama dengan orang tua, karena itu adalah sebuah proses interaksi yang harus dilakukan antara. Apakah ada semacam program pencegahan ataukah kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersifat pencegahan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siswa? Jadi kita melakukan bimbingan teknis seperti yang kita lakukan kemarin di MAN 2 Kota Makassar dan kemudian di MAN 3 Kota Makassar. Kita menghadirkan semua unsur yang ada di dalam satuan pendidikan. Apakah itu pendidik, tenaga kependidikan, kemudian perwakilan dari siswa, dan juga dari orang tua untuk hadir bersama-sama. Orang tua diwakili oleh komite untuk hadir bersama-sama untuk melihat, mengevaluasi kembali bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Termasuk misalnya menyusun ulang tata tertib yang ada di satuan pendidikan. Karena terkadang itu anak-anak sebelum masuk ke satuan pendidikan sudah disiapkan tata tertib. Padahal sesungguhnya tata tertib yang ada di satuan pendidikan tersebut ada potensi tidak terpenuhi hak di dalamnya. Karena anak-anak itu tidak dilibatkan dalam penyusunan tata tertib. Padahal konsep satuan pendidikan yang ramah anak itu anak-anak itu harus didengarkan pendapatnya, harus diperlakukan secara adil agar mereka merasa aman, merasa nyaman. Kalau mereka merasa aman, merasa nyaman di satuan pendidikan, mereka bisa mengembangkan potensinya dan bisa mencapai prestasi yang terbaik, saya kira itu. Karena yang dikhawatirkan juga jangan sampai anak itu sebenarnya tidak mengetahui hak-haknya. Iya, karena mereka sudah dijejali dengan aturan-aturan dan mereka harus tunduk kepada aturan tersebut. Padahal di situ ada potensi anak-anak itu tidak terpenuhi haknya. Kalau boleh, mungkin ada data ya. Belakangan ini tindak pelanggaran terhadap hak-hak anak itu masih banyak yang terjadi di secara nasional. Gimana? Setidaknya kalau yang viral akhir-akhir ini kan kita bisa melihat tindak-tindak kekerasan baik itu secara fisik. Contoh ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, dan saya kira di beberapa tempat, di beberapa tempat ada kejadian-kejadian ketika mereka tidak mengerjakan tugas, itu anak-anak kemudian dihukum dengan kekerasan. Tidak hanya verbal, tapi juga kekerasan fisik. Padahal kita harusnya mencari akar masalah kenapa anak-anak itu tidak mengerjakan tugas. Konsep satuan pendidikan ramah anak itu mencari persoalannya sebelum menjustifikasi kenapa anak itu melakukan kesalahan. Jadi oleh karena itu kita selalu mengedepankan yang namanya disiplin positif. Selalu mengedepankan kalau dalam bahasa agama itu husnuzon, berprasangka baik kepada anak-anak itu, bukan berprasangka buruk. Kalau boleh tahu ada nggak batasan-batasan hukuman untuk anak? Misalnya kalau zaman-zaman kita dulu kan sampai berdiri dicubit sama guru itu masih boleh lah. Tapi kalau sekarang gimana tuh? Kalau itulah. Sekarang kan paradigma pendidikan kita itu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk menyesuaikan dengan regulasi, menyesuaikan dengan aturan yang menjadi rujukan ketika kita berada di satuan pendidikan. Oke lah, kalau paradigma yang lama selalu ada diskusi, ada kritik misalnya, bahwa anak-anak itu untuk mendorong mereka untuk disiplin, untuk mendorong mereka taat, terkadang harus diberikan hukuman atau sanksi. Tapi kita harus kembali bahwa paradigma kita bahwa hukuman dan sanksi itu sesungguhnya terkadang menjadi hambatan secara fisikis, hambatan secara mental kepada anak-anak, bahwa terkadang mereka untuk maju, untuk berkembang ternyata harus dihukum. Nah, inilah contoh kecil saja. Anak-anak misalnya tidak mengerjakan tugas, tidak menghafal, kemudian diberikan tugas, sanksinya adalah menghafal sekian ayat misalnya. Menghafal ayat itu kan bagus, tapi dalam bentuk sanksi. Jadi akan muncul di pikirannya bahwa ternyata untuk menghafal ayat itu harus melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Dan menghafal itu adalah hukuman. Jadi paradigma itu harus kita geser. Jadi dari bagaimana mengajar anak-anak, kita mendampingi anak-anak dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, bahasa-bahasa yang menjadikan kita orang tua tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikan seperti menjadi orang tua pengganti bagi mereka, menjadi sahabat bagi anak-anak, saya kira itu. Kemarin ini kita bicara kemarin pekan lalu ada beberapa kejadian yang cukup viral, siswa SMP yang berkelahi wanita. Nah, kalau hal-hal seperti itu
sebaiknya dilaporkan kemana? Apakah ke sekolah ataukah harus langsung ke pihak yang berwajib atau gimana? Iya, inilah sesungguhnya konsep satuan pendidikan ramah anak itu kita selalu melakukan pemetaan terkait dengan kondisi-kondisi yang dihadapi oleh anak. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib atau yang berwenang, tetapi kita mencari akar masalah, kita selesaikan di lingkup internal satuan pendidikan. Oleh karena itu kenapa 3 pilar ini penting, orang tua, satuan pendidikan dan anak itu untuk bersama-sama. Terkadang anak-anak itu kita tidak tahu ketika hadir di satuan pendidikan posisinya seperti apa mereka. Apakah mereka ketika di rumah didampingi oleh kedua orang tuanya dengan baik, ataukah mungkin kedua orang tuanya itu ada konflik, ataukah hanya didampingi oleh satu orang tua yang kita sebut dengan single parent, atau mungkin kedua orang tuanya hadir tapi sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Anak berangkat ke sekolah baru bangun, mereka sudah berangkat kerja. Anak pulang tertidur, mereka baru balik, sehingga tidak ada interaksi yang terbangun. Kemudian tanggung jawab itu ada di satuan pendidikan. Oleh karena itu perlu melakukan pemetaan apa yang menjadi persoalan anak-anak ini ketika kemudian terjadi potensi-potensi terjadinya kekerasan atau kenakalan yang terjadi. Ada bullying misalnya di antara sesama peserta didik, adanya kekerasan-kekerasan yang ada dilakukan oleh anak-anak itu. Karena sesungguhnya anak itu semua potensi punya bakat, minat, potensi yang sama. Tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang tertinggal, yang ada adalah anak-anak yang belum mendapatkan pendampingan yang maksimal itu. Bagaimana dengan yang sekarang kan banyak bullying itu bukan hanya secara langsung fisik, tapi betul, lewat virtual, lewat media sosial. Nah, bagaimana ini kan sudah cakupannya sudah sangat luas. Apakah masih? Ya, salah satu hak yang harus dilindungi pada anak-anak itu adalah hak pada memperoleh kemajuan teknologi dan informasi. Jadi tidak boleh dihambat. Kita harus menyesuaikan arus globalisasi bahwa itu merupakan hak mereka, hak untuk satuan pendidikan itu untuk menyesuaikan. Kalau kita sekarang di madrasah punya program digitalisasi madrasah, bahwa memang globalisasi ini menuntut kita untuk siap dengan kemajuan teknologi. Artinya kalau kemudian memang teknologi ini seperti dua mata uang yang satunya bisa berpotensi negatif, satunya bisa positif. Nah, disitulah bagaimana kita bijak dengan program satuan pendidikan ramah anak ini. Kita selalu mengedepankan prinsip bahwa anak-anak itu ketika menggunakan media, mereka akan bisa mengambil sisi-sisi positifnya. Tetapi kita tidak boleh curiga kepada mereka dengan ketika menggunakan media, selalu mencurigai bahwa mereka pasti ketika menggunakan media pembelajaran ini ada potensi mencari media-media lain ataupun konten-konten lain misalnya yang negatif. Karena selalu dikedepankan negatifnya. Padahal kita anak-anak tersebut kalau kemudian kita lebih percaya bahwa mereka akan membuka hal-hal yang positif, maka potensinya kan seperti itu. Nah, contohnya saja sekarang misalnya di satuan pendidikan yang belum menerapkan satuan pendidikan ramah anak di beberapa tempat, ya termasuk di Kota Makassar misalnya. Tata tertib sudah dibuat, ada sanksi yang kemudian menegaskan supaya mereka tidak melakukan, tapi potensi kekerasan, potensi pelanggaran itu masih masif. Bahkan hampir di atas 80% ya informasinya di beberapa tempat itu masih ada terjadi. Artinya bahwa potensi tata tertib yang begitu memberikan sanksi itu tidak membatasi mereka, tetapi bagaimana kita memberikan potensi tata tertib yang positif. Ketika kita positif kepada anak-anak kita, mereka juga akan melakukan hal-hal yang positif. Saya kira itu konsep agama kan seperti itu. Kita harus berhusnuzon, harus berprasangka baik kepada siapa saja, termasuk kepada anak-anak kita ketika menggunakan media. Saya kira. Ya, luar biasa nih Pak Zul. Sepertinya kita akan mengakhiri bincang kita. Sahabat UPEX, Pak Zulkifli, Pak Dr. Zulkifli hari ini dijadwalkan untuk mengisi kegiatan jam pukul 11. Nah, sekarang sudah mendekati pukul 11. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan. Ini masih satu bagian dari kegiatan beliau. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang ingin kita diskusikan, tetapi karena keterbatasan waktu, maka kami akhiri bincang kita dan kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Zulkifli. Mas Iwan, saya ini klarifikasi dulu yang tadi bahwa saya
di Kementerian Agama. Iya. Memang kalau nomenklatur lama itu kepala seksi. Sekarang kita punya jabatan fungsional. Oh, iya. Jadi namanya analis kebijakan ahli muda. Jadi analis kebijakan ahli muda. itu sekarang lagi kita sosialisasikan ya. Analis kebijakan ahli muda Iya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Sulkifli. Mudah-mudahan tidak Siap. bosan untuk singgah ke redaksi kami, dan kami selalu terbuka atas kedatangan Bapak. Terima kasih Mas banyak. Irwan. Demikian bincang kami. Tonton terus, dengarkan terus, atau baca terus di koran harian Ujung Pandang Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.